Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendak masing-masing dirimu untuk senantiasa mengevaluasi perjalanan hidup guna mengetahui sejauh mana bekal yang sudah kamu miliki untuk kebutuhan kamu di hari esok. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ini merupakan Jumat pertama di tahun 1446 Hijriah. Tepatnya kita sekarang berada di tanggal 6 Muharram tahun 1446 Hijriah. Bapak, rasanya masih relevan khotib mengajak kita bersama, termasuk dalam diri khotib sendiri, kita untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita setahun belakangan. Guna apa? Guna mengetahui sejauh mana baru persiapan yang sudah kita siapkan untuk kebutuhan kita di hari esok. Bapak, kalau kita renung-renungkan, 1445 Hijriah sudah meninggalkan kita. Saat ini kita berada di 1446 Hijriah. Nominal Pak nampak semakin besar, nilainya nampaknya semakin besar. Mungkin Bapak yang kemarin baru berumur 60 tahun sekarang sudah berumur 61 tahun. Yang berumur kemarin mungkin 70 tahun sekarang sudah 71 tahun. Nominal nampak semakin besar, tetapi ketahuilah Pak, walaupun nominalnya semakin besar, namun jatah hidup kita semakin kurang Pak. Kalau boleh khatib mengumpamakan, kita hidup di dunia ini tak lebih seperti seorang lari maraton 10 kilo Pak. Ketika start mulai itu 0. Namun ketika kita sudah lari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo dan sampai 9 kilo mungkin, nominal iya semakin besar. Namun ketika menuju 10 kilo, berapa kilo lagi yang kita tinggalkan? 1 kilo. Semakin kecil, semakin sempit. Kapan start kita Pak? Kita ketika keluar dari perut ibu kita. Kapan finish kita Pak? Di perut bumi Pak. Kita start di perut ibu, finish kita di perut bumi. Berapa jarak antara perut ibu dan perut bumi Pak? Paling banteran cuma 3 meter Pak. Inilah sesungguhnya yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa kita sesungguhnya hidup di dunia ini hanya antara azan dan iqamah Pak. Pendek. Namun waktu yang pendek ini Pak memiliki makna yang besar, memiliki pengaruh yang besar untuk perjalanan kita selanjutnya ke depan.
karena hidup bukan hanya di dunia ini saja. Apa kata Nabi? Nabi ingatkan, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jasad. Dunia tempat kita menumpuk amal, mempersiapkan bekal, dan di akhirat kelak kita akan menerima apa yang kita siapkan di dunia ini. Walaupun pendek di dunia ini, namun memiliki dampak pengaruh besar untuk kebutuhan kita di hari esok nanti. Maka wajar, Pak, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang jadi landasan khutbah kita saat ini, Allah ingatkan kita, Allah tegur kita, Allah panggil kita orang-orang yang beriman. Apa kata Allah, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil kita oleh Allah dengan panggilan yang mesra. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepadaku. Dan sesudah itu apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendak masing-masing diri kita, individu-individu kita, untuk rajin melihat perjalanan hidup, untuk rajin melakukan sebuah evaluasi perjalanan hidup kita. Guna apa? Guna kita lihat sejauh mana bekal yang sudah kita miliki untuk kebutuhan kita di hari esok. Bapak, perjalanan hidup kita jangan sampai menipu kita. Waktu yang kita lewati jangan sampai tidak ada bekal yang kita punya. Inilah yang sesungguhnya yang diingatkan Allah, yang disindir oleh Allah. Wal as innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, banyak orang-orang di atas dunia ini, banyak hamba-hambaku yang berada dalam keadaan rugi. Kenapa rugi, Pak? Karena dia merasa umurnya semakin bertambah, dia semakin jumawa dengan dirinya. Oh, saya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Oh, saya panjang umur saya. Dia jumawa dengan apa yang dia dapatkan, dia bangga dengan apa yang dia peroleh. Padahal waktu berjalan yang kita lewati, jangankan tahun, Pak, waktu yang terkecil apa? Detik saja. Setiap detik yang kita lewati akan membawa kita kepada pintu gerbang perjalanan kita yang paling panjang. Apa pintu gerbang itu, Pak? Itulah kematian, itulah ajal. Dan ketika kematian sudah datang, Pak, perjalanan panjang kita akan kita mulai. Dan di sana bekal yang kita siapkan di dunia ini sudah akan mulai memberikan efek dan pengaruh dalam perjalanan panjang kita ini. Pak, ketika kita masuk ke dalam kubur, kata Rasulullah, akan ada dua makhluk yang menemani kita. Andai kata kita bawa bekal amal kebajikan kita, makhluk itu akan datang dalam makhluk yang sangat indah kita pandang, yang belum pernah kita lihat di atas dunia ini. Lalu kita tanya, siapa engkau? Aku adalah amal ibadahmu, aku adalah sholatmu, aku adalah puasamu, aku adalah mengajimu, aku adalah baca Quranmu, aku adalah hablum minan nasmu yang baik. Aku diutus oleh Allah untuk temani tidurmu. Maka kata Rasulullah, orang yang ditemani oleh makhluk yang indah itu, makhluk yang gagah itu, dia akan merasa hidup di alam barzah seperti pengantin baru nanti. Apa? Tapi andai pada kita ingkar kepada Allah di dunia ini, maksiat kita merajalela, panggilan Allah tidak kita penuhi, judi kita laksanakan, berbuat maksiat kita kerjakan, dan makhluk itu, kata Rasulullah, akan datang kepada kita di alam kubur kita dalam makhluk yang paling menakutkan, yang belum pernah kita lihat selama ini di dunia ini. Dia akan datang kepada kita, lalu kita takut, tidak tanggung-tanggung takut.
kita tanya, siapa engkau? Aku adalah judi yang kau laksanakan. Aku adalah maksiat yang kau perbuat. Aku adalah sholat yang kau tinggalkan. Aku adalah Quran yang kau belakangi selama ini. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu di dalam kuburmu ini. Bapak, mau teman yang mana kita? Tergantung dari kita siapkan di dunia ini. Wajar Bapak dan Saudara. Suatu kesempatan Nabi pernah memberikan nasihat kepada Abu Zar, dan mudah-mudahan ini kita renungkan bersama. Apa kata Nabi kepada Abu Zar? Ya Abu Zar, hai Abu Zar, jadi di safina bahro amik, wa firzina fa inna safaro ba'id, wa aklin mahamulah fa inna tariqul mukhawwaf, wa ikhlas fil amal fa inna nakhib wal masir. Hai Abu Zar, perbaharui kapalmu ya Abu Zar, karena kamu nanti akan mengarungi lautan yang sangat luas dan dalam. Apa kapal itu Pak? Iman kita. Kita akan menghadapi dunia ini yang seperti lautan Pak. Lautan itu bagaimana air lautan Pak? Dia semakin kita minum semakin haus kita. Itulah dunia. Semakin dikejar, semakin rasa kurang kita. Bekal untuk hadapi dunia ini cuma satu, adalah keimanan kepada Allah, selalu kita perbaharui dan perbaharui. Yang kedua, hai Abu Zar, kata Nabi, perbanyak bekalmu, karena nanti kamu akan menghadapi perjalanan yang sangat-sangat panjang. Inilah yang khatib sebut tadi Pak. Kita masuk ke alam barzakh, berapa panjang kita di sana, lama kita di sana, lahu alam bisawab Pak. Nggak ada kita yang tahu kapan akhir hari hidup orang di alam barzakh ini. Yang jelas Pak, umat Nabi Adam sampai umat nanti kita yang hari kiamat, dia akan tetap berada di alam barzakh, lahu alam bisawab, berapa lama di sana. Namun yang jelas, ketika malaikat sudah meniup trompet pertama, baru hari kiamat. Sesudah itu trompet kedua, baru dibangkitkan oleh Allah dari alam barzakh itu. Ketika sudah dibangkitkan Pak, kita berkumpul di padang mahsyar. Berapa lama di padang mahsyar? Lahu alam bisawab pula. Sesudah kita berkumpul di padang mahsyar menunggu antrian, kita akan diperhitungkan amal kita. Sesudah diperhitungkan amal kita akan dimizan, ditimbang amal kita. Baru kita terima mana amal yang kita. Ada yang di tangan kanan kata Rasulullah, ada dengan tangan kiri. Bahkan nanti ada amalnya yang akan Allah lemparkan kepada punggungnya. Jembatan Siratul Mustaqim akan kita seberangi. Baru nanti kita sampai ke surga atau neraka tempat kita. Yang jelas Pak, Nabi gambarkan satu hari di akhirat kelak sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Betapa singkatnya perjalanan kita. Satu hari di akhirat kelak, Rasul katakan 1000 tahun kamu hidup di dunia ini. Maka itulah yang khotib sampai maksud saya sampaikan, bahwa hidup kita cuma antara jarak dari perut ibu sampai kepada perut bumi. Nabi juga tegaskan, hidup kita cuma antara azan dan iqamah. Bapak, yang ketiga kata Nabi kepada Abu Zar, tinggalkan beban, tinggalkan dosa di dunia ini, tinggalkan beban kita, karena sesungguhnya nanti dalam perjalananmu yang panjang itu ya Abu Zar, kamu akan menghadapi perjuangan yang sangat-sangat berat. Berat perjuangan kita nanti. Kenapa Pak? Di alam barzakh tadi khatib sudah gambarkan, ada makhluk yang menemani kita, ada yang makhluk yang menyeramkan, ada makhluk yang paling gagah yang belum pernah kita lihat. Tergantung dari apa yang kita siapkan saat ini. Nanti di yaumil kiamat kita bertumpuk bersama-sama di padang mahsyar. Jarak matahari antara kita, kalau Rasul gambarkan, cuma antara ubun, sejengkal antara ubun-ubun kita dengan matahari itu. Pak, saking beratnya, sehingga Bapak, orang yang lupa tinggalkan beban di dunia, orang yang tidak pernah sempat bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Rasul gambarkan ada keringat yang bercucuran sampai ke betisnya,
Ada keringatnya yang bercucuran sampai ke pahanya, ada yang bercucuran sampai ke perutnya, ada yang bercucuran sampai ke dadanya. Bahkan Rasulullah katakan ada yang bercucuran sampai angin menutup hidungnya, sehingga dia seperti orang yang sulit bernapas, seperti orang yang kelep dalam berenang. Kenapa? Karena beban yang dia bawa banyak, dosa yang dia bawa banyak, tidak dia tinggalkan di dunia, sehingga sulit dia. Baru saja berada di padang mahsyar sudah berkelihatan cucurannya yang sangat erat itu. Belum lagi Pak, ketika menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim, Rasul gambarkan kepada kita Pak, betapa kecilnya jembatan itu, seperti rambut dibelah 7 Pak. Kita akan nyeberangi itu, dan kita pasti semuanya akan lalui itu Pak. Maka orang yang lupa tinggalkan beban Pak, tidak jarang karena berat beban yang dia bawa dari dunia ini. Satu langkah baru dia langkahkan, sudah tercebur ke dalam neraka. Ada Rasul gambarkan dia bergelayutan, bergantungan di pada jembatan Shirathul Mustaqim itu. Ada yang dia merangkak dan berbagai macam cara karena memang berat beban yang dia bawa. Maka Bapak, khatib ingatkan kita bersama, umur yang Allah berikan kepada kita saat ini, kesempatan kita untuk hidup sesungguhnya semakin berkurang. Jatah kita untuk mempersiapkan bekal semakin sempit.